Hmm. Halo Pak Pendeta, selamat bergabung. Shalom. Bapak orang Kristen? Orang Kristen sejati. Bapak seorang pendeta atau bukan? Atau seorang jemaat? Saya hamba Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Iya, berarti seorang pendeta Bang ya? Ya, lebih dari pendeta. Oke, perhatikan teman-teman, ini kedatangan kita yang lebih dari pendeta. Dicatat nih, lebih daripada pendeta. Bagaimana? Oke, Bapak tadi mengucapkan lebih dari salam, betul pendeta. atau tidak Pak? Shalom, iya. Kenapa? Bapak pernah baca enggak? Pernah baca enggak dari Kejadian sampai Wahyu Pak? Apa itu? Alkitab Anda, Bapak pernah baca Alkitab enggak? Dari Kejadian sampai Wahyu Pak? Iya, apa itu? Bapak pernah baca 2 Yohanes 1 nomor 10? Ya, kau bacalah. Teman-teman perhatikan. Kenapa? Sekelas Kenapa di atas kau? yang pendeta. Ini di atas pendeta ya. Coba. Ini pengakuan dia sendiri. Iya. Ya di atas Coba pendeta. coba Lebih dari dengarkan pendeta dia dulu. bilang. Saya bertanya, di atas Anda pernah baca pendeta. dari Kejadian sampai Wahyu? Dia bilang pernah. Saya mengatakan, coba buka 2 Yohanes 1 nomor 10. Coba dibuka Pak. Enggak, jangan sekali ngomong. Apa itu? Saya lebih dari Saya pendeta. kayak gini senang saya nih kedatangan di atas pendeta ini. Karena saya sudah memiliki kepastian masuk surga dalam Kristus. Aduh, saya nggak nanya surga Anda, saya nggak Itu tertarik sudah dengan lebih surga Anda, dari Pak. Saya nggak tertarik dengan surga Anda yang di mana di Saya dalamnya sudah itu. pasti masuk Di surga. dalamnya itu Oh, iya. banyak sekali perang naga, Tujuan Pak. orang Dengarkan. tujuan Dengarkan orang dulu, Pak. beragama supaya masuk Aduh. surga, bukan berdebat-debat. Pak, saya senang kedatangan Tujuan Anda, orang Pak, tapi beragama tolong jadi agak dulu. berdebat-debat, tetapi Aduh, Pak, sabar dulu. Saya senang kedatangan tamu di atas pendeta. Sabar, Pak, ya sabar. Begini teman-teman ya, kenapa saya suruh dia buka 2 Yohanes 1 nomor 10? Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, di situ orang Kristen dilarang mengucap salam kepada orang yang tidak sama keyakinannya, yang tidak sama ajarannya dengan mereka. Itu dilarang. Sekelas pendeta tidak tahu itu. Aduh, saya bacakan ini ya 2 Yohanes 1. Aduh. 2 Yohanes 1 nomor 10 Pak, dibaca. Di situ ya, jika ada orang datang ke rumahmu dan dia tidak membawa ajaran ini, ya, dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah engkau mengucap salam terhadapnya. Tuh. Ya. Jadi ingat Pak, makanya saya bilang, Anda seorang bahkan di atas pendeta loh ngakunya tadi Pak. Dia udah nggak taat dia terhadap ajarannya. Ajaran mengatakan jangan ucapkan salam, dia ucapkan salam. Aduh, baca lagi, belajar lagi ya Pak ya pendeta ya. Gitu loh. Ya pendeta. Ya ini sekelas pendeta seperti ini teman-teman. Ya sekelas pendeta seperti ini. Oke, kita hadirkan orang-orang yang agak slow, kita naikkan semua, nggak apa-apa. Aduh kok turun Pak Pendeta? Pak Pendeta naik lagi Pak Pendeta. Kenapa turun? Halo Pak Stephen, gimana? Udah bagus jaringannya Pak? Ya lumayan lah. Oke. Jelas ini. Silakan Pak. Iya. Kita lanjutkan diskusinya. Ya yang tadi itu ya. Iya, sampai di mana tadi Pak dengan Bapak? Tuhan satu. Satu, oke. Tuhan kami itu satu. Siapa nama dalilnya tadi Bapak udah jumpa dalilnya di mana? Siapa nama Tuhan yang Ulangan satu itu? 6. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Oke. Tolong carikan saya di dalam Bible di mana dikatakan Tuhan itu Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu Esa. Silakan Pak. Ulangan 6 ayat 4. Itu di dalam Ulangan itu perjanjian lama tidak ada disebutkan nama Yesus Kristus. Iya, Pak. Yesus sudah ada sejak dulu, sejak dunia belum ada dia sudah ada. Iya, di mana? Gini Pak, di dalam Ulangan perjanjian 6 lama ayat 4. tidak mengenal yang namanya Yesus Kristus. Yang saya tanyakan, tolong berikan saya data di mana dikatakan Tuhan Yesus Kristus itu Esa Pak. Tolong. Ulangan 6 ayat 4, bacalah. Di Ulangan situ tidak ayat. merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, makanya kamu perlu tahu Yesus Kristus itu siapa.
Atau kamu Yesus ingin Kristus tahu? itu adalah seorang utusan dan seorang hamba, bukan Yesus Tuhan. Yesus Kristus itu adalah firman Allah itu, sang Aduh firman. Pak Yohanes 1 ayat 1 lagi Bapak, kan itu udah hafal luar kepala saya Pak. Bahkan udah Iya, Bapak udah tahu udah. belum? Di edisi 2 itu udah dirubah Pak isinya Pak, udah dirubah Pak. Nggak edisi. ada rubah-rubah. Coba baca kalau memang apa, coba di edisi 1 TB Penerjemahan Baru edisi 1 apa bunyinya Yohanes 1 ayat 1? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah di edisi Dan 2 coba bacakan Pak. ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Coba Paham dibaca dengan dulu edisi 2-nya. Edisi 2-nya yang bagaimana? Aku nggak punya edisi 2, Edisi 2 3, 4. Pak, udah direvisi Pak. Kitab kamu udah direvisi Pak. Enggak, yang kami punya itu LAI, Lembaga Alkitab. Berarti Anda ini LAI Pak, ini LAI. Iya. Ini Lembaga Alkitab Indonesia Pak. Yang aku pegang sekarang ini, ya yang seperti aku katakan tadi, pada mulanya adalah firman. Ya berarti Firman Anda itu adalah menolak ini Allah. Pak. Berarti Anda menolak tentang Alkitab ini. Kalau benar, kenapa harus ditolak? Ya ini udah dirubah Pak, udah dirubah. Yohanes 1 itu udah dirubah. Enggak. Tadi kan kamu suruh cari di mana. Aku bilang Yohanes 1 ayat 1. Oke, kita bahas Yohanes 1 ayat 1 ya. Saya hafal malah Pak. Yohanes 1 ayat 1 ya. Kita bahas pada mulanya adalah firman. Berarti menurut Bapak firman itu lebih dulu mana firman daripada Allah Pak? Sama-sama ada, Bang. Oke. Sama-sama ada. Coba kita masuk ke definisi firman. Firman itu menurut Bapak apa? Perkataan Allah, sabda Perkataan Allah, Allah, kalimatullah. Nggak Kalimatullah. usah bawa ke Al-Quran Pak, kita nggak sama. Dengarkan dulu, kita fokus kepada Alkitab Perkataan Anda. Allah. Perkataan Allah, oke. Sabda Ya, Allah. kita analogikan. Suara Allah, suara Iya, dengarkan Allah. perkataan dan suara Allah, betul? Iya. Oke, ini anggaplah saya adalah logika. Ya, saya punya perkataan. Kira-kira mana dulu lebih ada logikanya atau perkataannya, Pak? Ulangi. Mana lebih dahulu ada logikanya baru perkataannya? Mana lebih dulu? Logika ada, baru perkataan ada. Sama-sama ada, pokoknya Allah. Kalau saya nggak buka mulut nih, ada nggak perkataan, Pak? Coba. Kamu bisu berarti, karena kamu bukan Allah. Iya makanya kalau abang bilang, kalau bapak bilang sama-sama ada, itu Pak. nggak ada. Sedangkan Pak. di ayat itu dengarkan nih, saya ajari jangan bapak ya, dan tentang- saya terangkan kepada bapak. Jangan tantang, Pada mulanya, kalau di terjemahan 2 edisi 2 itu dikatakan pada mulanya Ya, sudah udah. ada firman, bukan adalah firman, bukan. Pada mulanya sudah ada firman. Berarti yang pertama mula itu ada itu firman. Baru di ayat disambung, lalu firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini cacat Pak. Pada mulanya adalah firman. Sudah ada firman. Pada Firman mulanya sudah itu- ada firman. Enggak, yang kami imani. Berarti yang kami- mana lebih dulu firman atau Allah Pak? Di ayat ini. Sama-sama ada. Oh no, di sini pada mulanya Bapak tahu nggak arti Kamu pada bilang mulanya Pak? kamu bilang Coba no, Pak. tapi aku bilang di sini ada. katanya pada mulanya Pak. Kalau pada mulanya itu yang kedua, ketiga atau yang ke satu Pak? Dengar ayatnya, dengar aku baca dan kamu tutup mata supaya kamu dengar tenang. Pada mulanya adalah firman. Sudah firman ada, itu sudah ada, bukan dengar. adalah. Dengar Sekarang dulu udah Bang, dirubah, dengar. Pak. Dengar dulu Bang, Sudah dengar dirubah, dulu. Pak. Di dalam edisi Dengar 2 itu dulu. bukan adalah lagi tapi sudah ada. Dengar dulu. Dengar dulu aku jawab. Pada Aku- mulanya sudah ada Pak, sudah ada, bukan adalah lagi. pada mulanya adalah firman. Sudah ada Pak, sudah ada firman. Iya, pada Bapak mulanya menolak. ada. Apa menolak? Sudah ada Pak, sudah ada, bukan adalah lagi. Sekarang udah direvisi, sudah Jadi dirubah Pak. firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perkataanmu sekarang aku dengar ini adalah kamu sendiri. Oh no, Paham? no. Perkataan Wait. perkataan logika ya logika. Enggak. Logika tidak mungkin perkataan, tetapi perkataan ada perkataan Perkat- logika. Perkataanmu yang sekarang aku dengar itu adalah kamu, si Bukan logika. aku, tapi itu perkataanku. Bedakan, Perkataanmu Pak. itu
Aduh, aduh. Di situ Bob. dikatakan sudah ada firman. Udah. Dari sini aja kamu firman, cacat. Pak. Saya Dari sini bertanya aja mana kamu lebih cacat. dulu Allah daripada firman. Coba, Pak. Udah aja kamu cacat. Kamu Waduh. suaramu itu adalah kamu nggak bisa. Tidak, lawan aku. tidak, Pak. Nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa kamu lawan aku. Perkataan itu perkataan saya betul. Kamu Saya terima itu bilang perkataan tidak. saya. Oke, gini. Yang bilang tidak itu siapa? Dengarkan. Nah, ya, Cangkir ini apakah saya? Jangan kamu analogi dengan gelas Coba, atau mangkuk apa. Cangkir ini Bukan. adalah milik saya, Suaramu tetapi itu cangkir kamu. bukanlah saya, Pak. Dengarkan, cangkir ini adalah milik saya, tetapi saya bukanlah cangkir. Jelas, itu analogi salah. Oke, cangkir Kamu ini salah. adalah milik Oke, saya, analogi. betul atau tidak, Pak? Yang ngomong cangkir itu kamu. Coba, cangkir ini milik saya atau bukan, Pak? Bukan cangkir, tapi suara kamu yang bilang cangkir itu kamu. Cangkir ini milik saya atau bukan, Pak? Yang suaramu itu yang bilang cangkir Dengarkan kamu. dulu, Pak. Dengarkan dulu. Cangkir ini milik Kamu. saya atau bukan? Bukan cangkir, tapi suaramu yang bilang cangkir Coba kamu. kita ulangi lagi, Pak, ya. Bapak biar sehat, Pak. Ini sedikit lagi Bapak sehat, Pak. Ini agak Tolong saraf kejepitnya udah mulai nongol. Jadi udah mulai bagus, Pak. Ya. Coba saya ulangi lagi ya. Cangkir ini milik saya atau bukan, Pak? Bukan milik itu, bukan masalah cangkir. Tapi yang ngomong cangkir itu kamu kan? Atau siapa? Atau Coba yang saya mangkuk? katakan. Atau Cangkir cangkir? ini milik saya atau Kamu. Waduh. Adalah kamu. Oke, Bang ya. Mungkin Bapak harus banyak-banyak belajar lagi. Sebentar, Pak, ya. sebentar Bang, Kamu izin udah Bang, salah. sebentar Bang. Bapak bangun lagi narasi di Kamu bawah, Pak. salah. Kamu salah. Kamu nggak bisa lawan aku ya. Sebentar Bang, izin Bang. Aduh, diturunin. Oh. Oke, silakan Bang, silakan, masih banyak Bang yang apa ini mau apa? Ayo, assalamualaikum. Silakan Bang Betawi. Assalamualaikum Bang Logika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Barusan saya mau kasih masukan. Itu menurut narasi dia, suara Bang Logika adalah Bang Logika sendiri, begitu kan? Padahal bukan. Nah, mestinya suara yang dia dengar di handphone itu adalah Bang Logika sendiri, gitu kan? Seharusnya gitu kan? Harusnya suruh banting handphonenya. Bang Logika terluka atau tidak? Kalau dibanting handphonenya Bang Logika mati, berarti pendapat dia betul. Keburu turun orangnya. Itu yang ditanya jauh dari jawabannya jauh dari pertanyaannya. Yang ditanya tidak logika tadi kan, ini gelas milik saya apa bukan, Pak? Nah, apa jawabannya? Yang mengatakan gelas itu kan kamu. Kan jauh jawabannya. Yang ditanya gelas ini aduh, Nggak. itu orang tuh bikin Kita pusing. udah pernah bahas masalah itu. Dia kan Contohnya gini, Pak. Ya. Kita udah pernah bahas. Jadi sesuatu perkataan saya yang setiap yang keluar itu maka akan tercatat logika. Atau kita buatlah cangkir tadi, ya. Cangkir ini keluar nih dari mulut saya. Cangkir adalah perkataan, maka keluarlah di sini cangkir. Nah, sudah jadi ini cangkir. Nih. Perkataan saya menjadi cangkir, menyebabkan jadi cangkir nih. Nah, pertanyaan saya, apakah cangkir ini saya atau bukan? ya tentu bukan. Bukan, tetapi cangkir ini milik saya atau bukan? Ya begitulah Bang. Nah, begitulah Oten nih, begitu. Kalau yang saya Jadi perkataan tangkap, itu akan menjadi suatu bentuk perintah dia. Jadi perkataan Allah itu adalah salah satu bentuk perintah dia, Bang. kalau saya tangkap tadi dia itu selalu ngotot bahwa perkataan suara itu adalah wujud, Bang. Maksudnya suara Bang Logika itu adalah Bang Logika sendiri. Mestinya suara Bang Logika yang dia dengar di handphone itu artinya Bang Logika masuk ke handphone dia gitu. Nah, suruh handphonenya banting. Kalau Bang Logika mati ya berarti pendapatnya betul. Iya betul ya. Ini penuh logika ini. Kalau ini baru pakai logika nih pemikiran. Dari tadi saya dengerin ini orang masih di suara aja. Oke, ini dia saya naikkan lagi, Bang Betawi, silakan ya. Saya mau apa anak dulu bentar.
tadi kan abang bernarasi bahwa suara Bang Logika itu adalah logika itu sendiri, betul kan ya? Iya, iya. Nah, jadi artinya ketika Bang Logika berbicara melalui handphone ini terdengar di telinga abang, itu artinya sama dengan logika masuk ke handphone abang gitu kan ya? Bang Logika dan yang lain juga dengar. Ketika Bang Logika menghina, memfitnah saya, Apa saya fitnah? enggak, ini contoh, ini Saya nggak contoh. mau fitnah bang, jangan fitnah. Abang justru udah fitnah. Ini contoh. Ini hanya contoh aja. Contoh yang buruk bang, contoh itu yang baik. Abang ini jadi panutan di sini, jangan memberikan contoh yang buruk, berikanlah contoh yang baik. Coba diganti lagi analoginya pak. Saya nggak suka dibilang-bilang fitnah, walaupun itu contoh. Kalau Bang Logika itu marah-marah saya nggak suka marah-marah bang, jangan buat analogi yang jelek bang. Coba buat analogi yang bagus. Iya. Coba diulangi lagi pak ya. Enggak, ini hanya mencocokkan saja dengan kalian punya Iya, tapi saya nggak pikiran. senang dibilang seperti itu. Dan ketika Coba saya yang baik-baik, lapor Pak, yang polisi, baik-baik. ya. Dan ketika saya lapor polisi dan polisi datang tangkap kamu, apakah Waduh, polisi kenapa tangkap Pak sama kok kamu? suka main polisi? Ampun ya Allah. Janganlah kayak gitu Pak. Jadi Kenapa intinya, sampai enggak tunggu? Kenapa sampai Yesus kantor itu. polisi ini? ya, enggak. Jadi, Saya salah apa Pak? Saya salah apa? Coba. Perumpamannya Kamu nggak kejauhan bisa itu bang. selami maksud saya. Saya salah apa? Coba bilang dulu Pak. Saya salah apa? Kok Bapak lapor polisi Pak? Ini contoh supaya otak kamu terbuka. Bapak jangan Kagak segosok. nyambung, Pak. Bapak naik ke sini jangan Cari memberikan contoh contoh yang lain, buruk Bang. Pak. Cari contoh lain bang. Berikan contoh yang baik Pak. Jangan Jadi, berikan contoh yang buruk. Bapak ini ngarang aja Bapak ini. Jadi intinya ya, Bapak mau saya bilang, Bapak mau saya belajar pembunuh, nggak mungkin kan? Bapak datang sini ngajarkan yang buruk gimana sih? oke, aku kasih nama Coba orang lain tunggu. aja. Tunggu. Aku Coba kasih sekarang nama saya orang tanya lain ke aja. teman-teman yang di bawah. Tunggu. Teman-teman yang di bawah setuju nggak kalau Bapak ini memberikan contoh yang buruk? Oh, tentu. Coba setuju atau tidak? Kalau Bapak Setuju. ini memberikan contoh yang buruk di rumah Setuju saya. sekali, fitnah tadi itu namanya. Yang kita permasalahkan contohnya. Ini cuma Tolong kasih Bapak berikan contoh contoh. yang baik di rumah saya, jangan contoh yang buruk. Oke, Pak Tony TikTok lah. nggak suka, Pak. TikTok aja tuh nggak suka. Oke. Ada orang berikan contoh yang buruk. Oke, anggaplah Pak Tony lah. Nggak ada di sini kan Pak Tony. Nah, ketika Pak Tony menghujat, Tunggu. Pak Tony itu saudara saya, Pak. Adalah salah satu sultan di TikTok ini. Sepupu saya Tony Teman-teman pak. tahu Pak Tony kan, Haji Tony. Oke, Itu Pak sultan. Lukas Anda lah. jangan macam-macam, Anda fina-fina. Pak oke Tony. Pak Yohanes lah, Pak Yohanes. Yohanes tetangga saya pak. Astagfirullahaladzim, kau ini. Yohanes tetangga saya pak, tetangga baik dia, Aduh. orangnya baik pak, meskipun non muslim dia sama saya baik. Jadi jangan Jadi, nebar-nebar ya fitnah gitu pak, nggak bagus pak. Bapak ini Oke. Aduh. Jadi sebelum aku turun, aku mau jelaskan. Yesus itu adalah Sang Firman. Contohnya. Coba, Yesus jangan itu memberi Sang contoh yang buruk, Pak. Firman. Apalagi fitnah orang itu, Pak. Coba. Cari lagi Yesus contoh yang itu- lain, Pak. Contoh dulu pak yang bagus pak. Sudah, itu aja. Semua Coba saudara jadikan kalian. contohnya Paulus, Pak. Paulus yang jadi contoh, coba. Contohnya Atau si Yesus, coba. Berikan contoh Paulus atau Yesus, Sudah. coba. Saya berikan Contohnya si Paulus. Contohnya Paulus. si Paulus. Iya ya, Rasul Paulus ya contoh ya. Oke, lanjut. Paulus aja, nggak usah rasul. Rasul Nggak ada Paulus. rasul yang jahat. Rasul Paulus, Nggak ada coba. rasul yang jahat. Nah, kenapa Nggak ada Anda rasul tidak yang- setuju kalau Rasul Paulus dijadikan Kenapa kamu contoh? tidak Kenapa setuju Anda aku? mencontohkan saya? Perhatikan Kenapa teman-teman. kamu tidak setuju? Saat mereka berlogika dengan Bang Logika, mereka enak-enaknya mengatakan seandainya logika ini yang sesuatu yang buruk. Tapi saat dia dituntut Udah. untuk mengatakan Rasul Paulus tentang yang buruk, dia nggak mau. Oke, nggak ada logika lagi. Coba Aku Rasul Paulus jelaskan coba saja ya. bilang yang buruk dulu tentang Rasul Yesus Paulus. itu. Udah, Enggak tuh, berarti Tuhan Nggak. Yesus ya, coba. Nggak Tuhan Yesus membunuh. nggak ada contoh-contoh lagi. Nah, contoh Yesus, Nggak. Tuhan Yesus membunuh, coba ayo. Sudah nggak ada. Indah, Tuhan Yesus membunuh. Oke, sudah tadi, nggak ada coba. lagi ya. Lanjutkan, Nggak ada lagi contoh. Coba contoh-contoh yang tadi Pak kita ikuti nih. Tuhan Yesus membunuh coba atau Rasul Paulus membunuh, coba kita jadikan kita ikuti lagi contohnya. Oke, jadi Yesus Kristus itu adalah Sang Rasul Paulus membunuh, Firman. betul ya? Oke. Nggak, tunggu dulu contohnya Yesus tadi Pak, Kristus. contohnya tadi. Yesus Kristus. Oke, aku beri contoh ya. Oke. Iya, Jadi Tuhan Yesus Yesus Kristus Kristus itu membunuh. adalah Yesus Kristus Membunuh. itu adalah Sang Firman.
Enggak, contoh-contoh yang tadi, contoh yang Udah tadi nggak coba pakai diulangi. contoh. Aduh Pak, kok cacat gini sih cara mikir Anda? Anda mengatakan logika membunuh. Tapi saat coba contohnya diberikan kepada rasul polisi, dia nggak mau. Ya saya pun menolak dong dibilang seperti itu. Ada contoh Tony. Ini nih contohnya gitu loh, licik ya kan. Inilah mereka dikatakan teman-teman. Saya udah menghadapi mereka dengan segala contoh mereka. Mereka itu mau menang sendiri gitu loh. Saat contoh itu diharapkan kepada orang-orang yang mereka senangi, mereka nggak mau. Kebuktikan licik mereka seperti ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Logika, saya izin. Gini bentar ya, Bang gini Logika. ya. Simak ya bagi yang di typing, simak. Kita ambil contohnya, kita anggaplah contoh itu ada yang mana dia mengambil salah satunya orang yang jahat. Nah, orang yang jahat itu berkata kotor. Nah, apakah dengan apa yang disampaikannya itu bukannya orangnya yang ditangkap, tetapi orang yang ditangkap, bukan perkataannya. Sama seperti saya nih. Ada suara kodok. Kodok ini bersuara. Kalau dia bersuara, apakah kodok itu mengeluarkan kodok? Tentu tidak. Bukan. Kodok tidak mungkin mengeluarkan kodok. Pasti kodok mengeluarkan suara kodok, bukan mengeluarkan kodok. Itu dia logikanya. Nah, di situ seharusnya kamu pahami. Kodok itu bersuara kodok, bukan kodok mengeluarkan kodok. Nah, ketika kita menangkap kodok, bukan menangkap suaranya, tetapi menangkap kodoknya. Berikan saya contoh, siapa yang menangkap kodok tetapi melalui suaranya? Tidak ada.